Video kali ini saya akan mendemonstrasikan kerja dari suatu alat, yaitu penyemprot cairan disinfektan secara otomatis menggunakan sensor PIR dan controller Arduino. Di sini terdapat sensor PIR, dua sensor PIR, di mana pada sensor PIR cara kerjanya adalah mendeteksi panas tubuh manusia, sehingga jika dalam range sensor PIR tersebut terdapat orang yang lewat, maka terdeteksi oleh sensor PIR. Dan pada sensor PIR juga terdapat dua potensiometer. Di sini potensiometer sensitivitas dan satu lagi potensiometer untuk mengatur range atau jarak pembacaan sensor PIR. Kemudian di sini ada pompa penyemprot untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Kemudian di sini ada relay untuk mengaktifkan pompa ataupun mematikan pompa. Lalu di sini ada dua kondisi, yaitu orang yang masuk dan orang yang keluar. Untuk yang orang yang masuk akan terkena sensor PIR 1, kemudian terkena sensor PIR 2. Pada sensor PIR 2, orang yang masuk ini akan berdiam di tempat ini dan akan disemprotkan cairan disinfektan secara otomatis selama waktu yang ditentukan. Setelah waktu tersebut terpenuhi, cairan disinfektan akan berhenti menyemprot dari pompa. Kemudian orang tersebut akan berjalan masuk. Kemudian kondisi kedua yaitu untuk orang keluar. Orang yang keluar akan terkena sensor PIR 2, kemudian terkena sensor PIR 1. Orang keluar tersebut tidak akan tersemprot cairan disinfektan. Oke, itulah cara kerjanya. Kemudian saya akan membuka simulasi programnya pada Proteus. Silahkan download simulasi Proteus dan programnya yang saya sudah sediakan linknya di deskripsi video ini. Untuk mensimulasikan program Arduino ke Proteus, yaitu caranya adalah pilih File, Preferences, lalu centang pada kolom Compilation, kemudian OK, lalu Verify. Tunggu sampai uploading. Kemudian setelah uploading, kita cari link file untuk mendapatkan file.hex. Di sini ini adalah linknya. Kita copy dengan menekan Ctrl C, lalu buka Proteusnya. Pada Arduino, masukkan link tersebut ke program file. Lalu play. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikannya. Ibaratnya ini adalah PIR 1 dan PIR 2, di mana sensor PIR prinsipnya sama seperti button, yaitu masukkan digital. Sehingga di sini saya mengilustrasikannya menggunakan button. Lalu untuk relay, saya menggunakan LED karena prinsipnya sama, yaitu keluaran digital. Oke, di sini ibaratnya mouse ini adalah orang yang masuk atau orang yang keluar. Di sini saya mengilustrasikan terlebih dahulu orang yang masuk. Untuk keadaan orang yang masuk terdapat tiga kondisi. Yang pertama adalah orang yang masuk tetapi tidak berniat untuk disemprot cairan disinfektan. Jadi orang tersebut hanya lewat. Maka relay akan aktif selama 1 detik saja atau sebentar. Kita lihat PIR 1, kemudian kena PIR 2, relay akan aktif sebentar. Kemudian untuk kondisi kedua, yaitu orang yang berniat untuk disemprot cairan disinfektan, sehingga orang tersebut akan berhenti di bagian PIR 2 untuk disemprot cairan disinfektan. Saya lihat di sini kena PIR 1, kemudian kena PIR 2. Nah, selama terkena PIR 2, orang tersebut akan disemprot cairan disinfektan selama 6 detik. Lalu penyemprotan tersebut akan mati secara otomatis. Kemudian orang tersebut akan lewat lagi. Kemudian untuk kondisi ketiga, yaitu untuk orang yang berniat disemprot cairan disinfektan tetapi hanya sebentar.
Jadi orang tersebut terkena peer 1, kemudian kena peer 2, tapi belum 6 detik dia udah pergi. Kemudian untuk keadaan orang yang keluar, di mana orang tersebut akan terkena peer 2 terlebih dahulu, kemudian kena peer 1. Bisa dilihat relay tidak akan aktif untuk menyalakan pompa. Saya ulangi, kena peer 2, kemudian terkena peer 1. Oke, itulah simulasi pemrogramannya. Sini saya akan menjelaskan pemrogramannya. Diawali dari inisialisasi pin, di mana peer 1 di sini saya menginisialisasi pada pin 9, peer 2 pada 10, relay pada pin 11. Kemudian terdapat inisialisasi variabel untuk fungsi milis, di mana milis yang pertama yaitu digunakan untuk debounce atau menggunakan delay saat peer tersebut aktif. Kemudian kondisi milis untuk orang yang niat disemprot, yaitu orang tersebut akan disemprot cairan disinfektan selama 6000 milisecond atau 6 detik. Kemudian untuk orang yang lewat saja, tidak berniat untuk disemprot, yaitu pompa akan aktif selama 1000 milisecond atau 1 detik. Di sini 6 detik dan 1 detik dapat diubah sesuai keinginan dan keadaan di lapangan. Kemudian selanjutnya adalah inisialisasi peer 1 dan peer 2 untuk variabel pembacaan digital pada pin peer 1 dan peer 2. Kemudian di sini terdapat variabel count, yaitu digunakan untuk membedakan orang yang masuk ataupun orang yang keluar. Selanjutnya pada void setup. Pada void setup di sini terdapat pin mode untuk menginisialisasi bahwa relay sebagai keluaran dan peer 1 dan peer 2 sebagai masukan. Kemudian ada terdapat count sama dengan 0 atau dimulai dari 0. Kemudian terdapat serial.begin 9600 untuk menampilkan data pada serial monitor. Kemudian selanjutnya adalah void loop. Pada void loop terdapat peer 1 dan peer 2. Pada peer 1 digunakan untuk menampung hasil pembacaan digital pada peer 1, yaitu pin 9. Kemudian untuk variabel peer 2 untuk membaca hasil digital dari peer 2, yaitu pin 10. Kemudian untuk kondisi selanjutnya atau algoritma selanjutnya adalah jika count sama dengan 5, maka akan mengulang kedua. Jika 4, akan mengulang ke 1. Ini algoritma yang saya gunakan untuk pemrograman utama. Lanjut ke algoritma berikutnya, yaitu if peer 1 hide atau peer 1 mendeteksi orang yang lewat. Yang terjadi adalah di sini terdapat algoritma debounce, yaitu untuk delay pembacaan. Kemudian yang terjadi adalah count yang semulanya 0 akan menambah 2. Kemudian jika peer tersebut low, maka milis sama dengan last debounce time, yaitu ini juga termasuk dari algoritma milis untuk debounce delay pembacaan peer. Kemudian jika peer 2 aktif atau membaca orang yang lewat, yang terjadi adalah count menambah 1. Yang semulanya 0 tambah 2, kemudian ditambah 1 menjadi 3. Kemudian sini terdapat if. Jika count tersebut habis dibagi 3, maka yang terjadi adalah kondisi ini, yaitu jika count sama dengan 0 atau bermula dari 0, yaitu kondisi awal, maka relay low, tidak aktif. Tapi jika tidak atau bukan 0, maka relay aktif. Kemudian setelah aktif, yang terjadi adalah akan ada delay lagi, yaitu delay untuk mengaktifkan relay tersebut, yaitu selama
debounce delay 1, yaitu 6000 milisecond atau 6 detik. Setelah 6 detik, relay akan mati atau low. Setelah itu, jika kondisi if ini tidak terpenuhi atau else, maka yang terjadi adalah terdapat kondisi milis lagi, yaitu untuk mematikan relay secara cepat, yaitu digunakan untuk orang yang hanya lewat saja, dimana waktu yang saya gunakan adalah menggunakan debounce delay 2, yaitu 1000 milisecond atau 1 detik, dan peer 2 low atau peer 2 tersebut tidak membaca kondisi orang yang lewat. Yang terjadi adalah relay akan mati. Kemudian di sini juga algoritma untuk milis, di sini juga untuk milis, dan di sini untuk mencetak variabel count pada serial monitor. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan pemrogramannya, dan simulasinya pun sudah saya jelaskan. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.